Kalau ada jamaah haji baru pulang dari tanah suci, biasanya masyarakat ya berbondong-bondong mendekati mereka. Dan ada pertanyaan yang sering diajukan kepada jamaah haji tersebut. Umpamanya, apakah engkau dapat mencium Hajar Aswad? Nah, pertanyaan seperti ini jangan ditanyakan. Kenapa? Karena tolok ukur mabrurnya haji seorang bukan karena bisa mencium Hajar Aswad. Nanti Pak Haji tersebut kalau dia pernah mencium Hajar Aswad, dia akan bangga. Saya bisa cium Hajar Aswad. Nah, itu bisa menghabiskan pahalanya. Ya. Apa pengalaman Anda selama haji? Apa temuan-temuan Anda? Ya, selama pergi haji. Ini juga bahaya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membahayakan jamaah haji yang baru pulang tersebut. Bisa menghabiskan pahalanya. Mengapa? Karena di Indonesia masyarakat meyakini Mekah dan Madinah itu tempat pembalasan amalan seseorang. Kalau dia dapat kemudahan, ya, maka dianggap hajinya mabrur, dia orang-orang baik. Tapi kalau dia banyak mendapat musibah, nah itu banyak dosa selama di tanah air. Nah, nanti kalau ketika Anda tanyakan apa penemuan Anda, ya, pengalaman Anda selama di tanah suci, nanti dikhawatirkan Pak Haji ini menciptakan yang memang betul-betul dia mendapat nikmat atau kemudahan ketika dia melaksanakan ibadah haji. Nah, dikhawatirkan di hatinya ada rasa bangga, rasa ujub, rasa riak, bahwasanya haji saya ini haji mabrur, saya adalah orang baik. Ketika itu ada dalam dirinya, dalam hatinya, maka habis semua pahalanya. Jangan sekali-kali Anda bertanya kepada jamaah haji seperti itu. Sebab tanah suci itu seperti kita di Indonesia saja, ya. Ada yang mendapat musibah, ada yang mendapat nikmat. Orang mendapat musibah bukan berarti dia orang jahat. Orang mendapat nikmat belum tentu dia adalah orang-orang soleh. Yang kedua, kita sering juga mendapatkan kalau ada jamaah haji baru pulang dari haji, ketika di masjid sholat, itu biasanya pengurus masjid atau jamaah masjid menyuruh mereka untuk jadi imam. Ya, menyuruh mereka untuk jadi imam. Padahal selama di tanah suci, sebelum mereka pergi haji, mereka itu tidak pernah jadi imam. Otomatis gugup. Ya. Nah, akibat gugup itu nanti apa? Nanti untuk kedepannya, besok-besoknya, Pak Haji ini tidak mau lagi sholat berjamaah di masjid. Ngapa? Takut disuruh jadi imam. Orang pergi haji, orang melakukan ibadah haji, dia itu bertambah pahala, bukan bertambah ilmu. Di Indonesia ini dianggap kalau Pak Haji itu banyak orangnya bertambah ilmu. Tidak. Orang pergi haji itu bertambah pahala, tidak bertambah ilmu. Jadi kalau ada orang pulang dari haji, jangan kamu suruh jadi imam. Kecuali kalau memang dia itu sebelumnya terbiasa menjadi imam. Jangan disuruh mimpin doa, ya. Kecuali kalau memang sebelumnya dia terbiasa sudah mimpin doa. Nah, inilah kita harus waspadai. Jangan sampai kita menjerumuskan teman kita, ya, kepada doa.